Halo, selamat siang semua mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Tribhuwan Tunggadewi. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan perkuliahan kita dasar-dasar jurnalistik. Minggu kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara kita membuat judul dan lead yang baik, dan itu teman-teman sudah bisa mengakses lagi di YouTube. Semoga dengan teman-teman melihat di situ di YouTube berulang kali, teman-teman akan paham dan kemudian bisa menjadi jurnalis yang baik suatu saat nanti. Dan ketika masih menjadi mahasiswa, teman-teman bisa liputan sehari-hari di kampus, dan kemudian teman-teman bisa upload di Papyrus kalau teman-teman ikut Papyrus. Kalau nggak ikut Papyrus, bisa di upload di blognya masing-masing, atau saya koreksi sehingga bisa menjadi karya kalian yang bagus gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman masih memikirkan gimana sih cara membuat judul yang baik atau lead yang baik, maka teman-teman bisa mengecek lagi di video yang kemarin. Di sini sedang adzan, jadi semoga tidak mengganggu jalannya kelancaran. Semoga mic ini tidak terganggu ya. Nah, minggu kemarin saya jelaskan, ini saya ulas sedikit lagi, ini adalah materi minggu kemarin, bentar. Nah, jadi kalau untuk menulis berita, teman-teman itu teman-teman harus memperhatikan bahwa berita itu, informasi yang kalian tulis itu informatif. Bagaimana maksud informatif itu? Bisa memberikan informasi kepada orang dan jelas. Begitu ya. Sehingga orang-orang yang membaca berita kalian itu tidak bertanya-tanya lagi, ini informasinya kok kurang ini, kurang A, kurang B gitu ya. Nah, bagaimana cara menjamin agar berita kita itu informatif? Maka salah satu cara menjaminnya adalah apakah berita kita lengkap atau enggak. Nah, kelengkapan dari berita itu bisa kita cek dari rumus 5W1H. Nah, 5W1H ini sering sekali kita dengar, dimanapun kita akan dengar. Kenapa? Karena 5W1H penting. Informasi apapun yang ada di dalam berita kita, maka dia sesungguhnya harus berisi tentang 5W plus 1H. Gitu ya. What, who, where, when, why, how. Sudah saya jelaskan kemarin dan sekarang ini saya jelaskan lagi. Bagaimana cara membuat judul yang baik? Judul yang baik harus berisi who dan what, atau why, who, dan what. Nah, masih ingat kan? Kalau lead maka harus berisi who, what, where, when, atau why, who, what, where, dan when. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu tugas teman-teman yang sudah dikerjakan. Ini saya campur ya, kelas C dan kelas D, sehingga besok bisa dilihat. Nah, cuman untuk yang kelas C ini, kayaknya dari 21 tugas yang saya berikan ke 21 mahasiswa ya, yang diserahkan baru 7. Baru 7. Besok kuliah. Yang nyerahkan baru 7, itu mengerikan. Gitu. Kemudian yang kelas D lebih sedikit lagi, kayaknya baru 4 begitu yang mengumpulkan. Jadi dari banyak kelas ini berapa ya jumlah? Oh, ini cuma 8. Kalian kelas D cuma 8 kan? Yang menyerahkan cuma 4. Oke. Semoga meskipun kalian yang menyerahkan cuma 4 tidak mengurangi pemahaman kalian, yang penting kalian paham, saya ikhlas. Oke, yang pertama dari Akmal Farodis. Akmal Farodis, NIM-nya NIM cantik ini. 00001, berarti Akmal Farodis ini yang pertama kali daftar di Prodi Komunikasi. Oke, jadi tugas UTS menyusun hard news, judul, kurangnya kesadaran sejumlah warga di Kabupaten Sumeneb tidak menerapkan protokol kesehatan saat beribadah. Ini judul yang terlalu panjang dan tidak to the point. Ke bawah sudah nggak ada lagi. Oke, berarti what-nya tidak menerapkan protokol kesehatan. Oke, who, warga. Berarti warga tidak menerapkan protokol kesehatan. Maka sebenarnya harusnya langsung aja. Warga mana ini? Warga Kabupaten Sumeneb tidak menerapkan protokol kesehatan. Masih kurang, harusnya dalam beribadah ya. Jadi di sini harusnya what-nya adalah
warga tidak menerapkan protokol kesehatan ketika beribadah. Gitu ya, jadi kurang. Karena kalau tidak menerapkan protokol kesehatan itu aja masih kurang. Apa sih? Emang kenapa tidak menerapkan protokol kesehatan di mana? Nah, gitu harus lebih jelas lagi. Nah, ini ada why. Mereka beribadah tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak. Ini what, bukan masih why ya. Mereka beribadah tanpa memakai masker itu what, bukan why. Why itu mengapa mereka beribadah tanpa menjaga protokol kesehatan? Karena kurangnya kesadaran. Satu. Karena yang kedua mereka percaya teori konspirasi bahwa COVID itu yang bikin itu Donald Trump misalnya. Atau dia percaya bahwa ketika dia beribadah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak akan kena COVID. Nah, itu adalah why. Nah, ini why-nya harusnya ditaruh di what. Oke, kalau ada what dan who semacam ini, maka judulnya bagaimana? Judulnya langsung kasih who. Warga Sumeneb. Nah, gitu. Jadi kalau dikasih warga Kabupaten Sumeneb terlalu panjang. Kasih langsung warga Sumeneb. Mana ini? Warga Sumeneb tidak taat protokol kesehatan saat beribadah. Nah, gitu. Sudah bisa menjadi sebuah judul berita. Kalau dikasih why, maka menjadi why-nya tadi kurang kesadaran ya. Ini seperti judulnya. Kurang kesadaran warga Sumeneb tidak taati protokol kesehatan saat ibadah. Mantap, sudah jadi judulnya. Begitu ya. Nah, ini lead-nya. Sejumlah warga beribadah tanpa menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Sumeneb Jumat siang. Secara rumusannya benar, tapi masih kurang panjang sedikit. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting ini aturannya sudah sesuai. Jadi sejumlah warga beribadah tanpa menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Sumeneb siang. Bisa juga ditambahi why sehingga beritanya, lead-nya bisa lebih oke lagi. Oke, demikian ya Akmal Faradis ya. Kemudian tugas yang kedua ini dari siapa ini? Masih lama ya. Di sini internetnya kembang kempis. Waduh, memuatnya lama sekali. Bentar. Wah, terlalu lama, guys. Dari Aldi Tampu Bolon. Iya, tapi internetnya lama sekali sehingga masih belum kelihatan tugasnya. Wow, ini muncul. Tidak jauh beda seperti kampung kalian, guys ya, yang sinyalnya lambat. Oke, jadi ini dari Aldi Yonatan Tampu Bolon. Pandemik, nasib buruk bagi pedagang. Nah, ini judul yang menggelitik dan menarik sekali ya. Pandemik,
Cuman nggak jelas. Pandemi itu merupakan istilah yang umum ya, yang diterapkan oleh PBB untuk suatu kondisi tertentu ketika suatu ada penyakit musibah atau virus yang sampai ke seluruh dunia. Jadi masih belum jelas. Jadi harusnya pandemi COVID-19 nasib buruk bagi pedagang. Pedagang apa nih? Itu jadi harus jelas juga pedagangnya. Tapi cukup provokatif. Jadi tinggal diperbaiki lagi untuk Aldi Tampu Bolon ya. Oke, lead-nya. Dampak coronavirus COVID-19. Kalian sebenarnya sudah tahu belum COVID-19 itu kepanjangannya apa gitu ya. Sehingga tidak bisa tiba-tiba coronavirus dalam kurung COVID-19 gitu ya. Jadi COVID-19 itu kepanjangannya adalah coronavirus disease. Coronavirus disease 2019. Jadi bukan hanya coronavirus. Oke, berimbas pada banyak sektor kehidupan. Salah satunya berimbas ada dua kali, nggak boleh ya dalam satu kalimat ada dua kata yang sama, nggak enak. Dampak COVID-19 berimbas pada banyak sektor kehidupan, salah satunya berimbas pada masyarakat bawah seperti para pedagang. Oke, pedagang di situ nggak usah huruf kapital P-nya. Para pedagang ini merasakan kerugian akibat menurunnya pembeli akibat ada dua kali akibat COVID-19. Ini ada dua kali konsep yang diulang ya, jadi harusnya tidak boleh. Pak Zaki misalnya, ini nggak menerapkan prinsip lead sama sekali ya. Jadi harusnya lead-nya masih belum muncul dalam pemberitaannya Aldi Tampu Bolon. Ya akibat virus ini mas, dagangan saya kadang nggak laku, sekitar 50% menurun drastis. Nah, gitu. Jadi harusnya begini, bentar saya buka Google dokumen dulu. Tadi Aldi misalnya memberikan judul terkait ini ya, pandemi COVID-19, nasib buruk bagi pedagang. Oke, saya kasih contoh di sini. Bentar. Oke. Oke. Pandemi COVID-19 nasib buruk bagi pedagang. Atau misalnya pandemi COVID, agak lemot ya. Pandemi COVID-19, pedagang alami kerugian. Nah, gini juga bisa. Jadi ada beberapa pola yang bisa Aldi tempuh ya. Ini bisa juga buat belajar teman-teman yang lain. Nah, kalau lead langsung aja. Pandemi COVID-19 yang menerpa Indonesia sejak awal 2020 membuat pedagang rugi besar. Paling tidak pedagang kaki lima di Kota Malang mengalami penurunan omset hingga 50%. Nah, gini bisa menjadi sebuah lead. Pandemi COVID-19 yang menerpa Indonesia sejak awal 2020 membuat para pedagang rugi besar. Nah, gitu kan. Paling tidak pedagang kaki lima di Kota Malang mengalami penurunan omset hingga 50%. Itu juga bisa. Atau teman-teman bisa membuat apa namanya referensi lain atau pola lain untuk membuat lead atau judul. Oke, itu tadi Aldi Tampu Bolon. Sekarang kita ke berita berikutnya. Ini masih putar-putar lagi internetnya. Siti Ayu Devina. Bentar, masih belum muncul. Sabar guys ya, ini lumayan nanti bisa agak panjang, tapi tidak enak kalau di video isinya diam-diam. Maka semoga setelah ini tidak macet-macet lagi. Saya buka dulu yang lain biar mereka loading. Oke.
Ayo Siti Ayu Devina tunjukkan apa itu kalau film itu? Pesonamu. Oh iya gitu. Oke, sudah mau muncul. Belum, guys. Kita masih tunggu lagi. Oh, sudah ini. Kegiatan di mana ini? Ngerandu. Siti Ayu Devina masih di rumah ya? Oke, nggak apa-apa. Regenerasi kala pandemi, OSIS MTS, MTS M kapital, T kapital, S kecil. OSIS MTS Muhammadiyah 06 Ngerandu adakan musyawarah ranting. Oke. Kalau didasarkan pada rumus judul yang kemarin, maka ini betul. Gitu ya, oke banget gitu. Jadi regenerasi kala pandemi itu adalah why, OSIS MTS Muhammadiyah 06 Ngerandu itu adalah who, dan kemudian adakan musyawarah ranting adalah what. Nah, jadi ini betul. Apakah bisa dipersingkat, diperpendek? Bisa, misalnya regenerasi kala pandemi boleh OSIS MTS Muhammadiyah 06 Ngerandu, ini nggak bisa nggak bisa disingkat ini. Adakan musyawarah ranting, ya ini sudah menjadi judulnya, nggak bisa lagi. Oke, kemudian lead-nya. Pandemi COVID-19 tak jadi penghalang regenerasi dalam organisasi. Hal ini terlihat dalam acara musyawarah ranting yang diadakan oleh OSIS Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 06 Ngerandu. Acara tersebut diadakan di Perguruan Muhammadiyah Ngerandu Ahad 15 November pagi. Oke. Ini lead yang sudah oke, jadi bisa dipakai untuk Siti Ayu Devina. Jadi saya berharap teman-teman yang lain juga belajar sehingga lead dan judulnya bisa bagus. Gitu ya. Oke. Siti Ayu Devina saya berharap segera balik ke Malang biar bisa liputan di sini. Gitu. Kemudian kita ke tugas yang lain. Bentar, masih lemot juga untuk tugas-tugas yang lain. Rinda Aulia Putri. Kemudian dan aduh, masih lemot sekali ini internetnya. Oke, saya kira satu lagi ini aja ya, saya berikan contoh karena internetnya agak tidak bersahabat, tapi teman-teman bisa melihat karena saya sudah mengoreksi beberapa tugas yang di kelas A dan kemudian kemarin ngerevisi tugas yang di kelas B tapi gambarnya ternyata buruk sekali, sudah saya upload di YouTube dan sekarang ini kelas C dan kelas D. Saya berharap saya bisa memberikan koreksi yang dibutuhkan. Oke. Tetap produktif di masa pandemi, mahasiswa komunikasi Unitri produksi film. Oke, kita pakai rumus why, who, dan what. Tetap produktif di masa pandemi itu adalah why. Mahasiswa komunikasi Unitri itu adalah who, kemudian produksi film ini adalah what. Oke, jadi sudah oke sekali. Ini ada why, who, dan what. Ini kemudian ada foto dan sudah ada captionnya. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi sedang namanya nggak ada. Jadi ini kan jabatan. Jabatan itu tidak bisa apa-apa kalau nggak ada namanya. Jadi harus selalu dikasih nama. Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi sedang memberikan arahan kepada kru. Kepada kru. Kru boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris harus dicetak miring. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi dalam kurung Unitri Malang memproduksi film di Cafe Kriwul Dau Malang Selasa 17 November. Oke. Prinsipnya who sudah ada,
kemudian what-nya memproduksi film, where-nya di Cafe Kriwul Dau Malang, kemudian when-nya Selasa. Cuman ini ada titik di Malang dan Selasa, maka ini Selasa ini adalah kalimat yang berdiri sendiri. Nggak bisa Selasa menjadi kalimat yang berdiri sendiri. Harusnya Dau, Malang, koma masih, bukan titik ya. Kegiatan tersebut melibatkan mahasiswa komunikasi angkatan 2018 dan 2019. Ada banyak persiapan yang dilakukan sebelum syuting film, mulai dari tahap produksi, menyusun skenario, tahap reading, kemudian syuting hingga selesai. Oke, sudah oke banget ini. Semoga Rinda bisa sharing ke teman-teman yang lain. Oh, ini punya Dandi Risma Rainara karena cepat bisa loading, jadi kita bahas sekalian. Judulnya adalah YPK Pamer di Malang adakan pentas seni secara virtual. Ini menarik sekali nih. YPK Pamer di Malang itu adalah who, kemudian adakan pentas seni itu adalah what. Secara virtual ini adalah penjelasan. Jadi ini bagus sekali. Jadi Renara mampu memotret bahwa dia bukan hanya pentas seni, tapi juga secara virtual. Nah, secara virtual inilah yang kemudian menarik, karena ini masa pandemi. Masa pandemi akhirnya tidak membuat orang-orang itu harus diam saja, tidak melakukan apa-apa, tapi dia juga harus kreatif untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Akibat COVID-19 yang masih menyebar di Indonesia, YPK Pamerdi, nah di sini YPK Pamerdi harusnya kalau ini kepanjangan dikasih panjang. Nggak boleh disingkat dalam lead. Kalau dalam judul nggak apa-apa wis, ya, karena nggak mungkin diperpanjang. Tapi kalau di lead harus harus dipanjangin. YPK itu apa? Yayasan apa gitu ya? Oke. Malang menggelar kegiatan pensi. Nah, pensi apalagi di sini juga disingkat. Menggelar kegiatan pentas seni secara virtual melalui Zoom, YouTube dan Facebook. Facebook F huruf kapital, Y YouTube huruf kapital, Zoom Z huruf kapital pada 13 November. Nah, ini titik juga. Sama seperti punya siapa tadi? Rinda. Itu titik Selasa, ini titik Rabu. Jadi nggak boleh, harus disambungkan. Oke, ini punya Dandi siapa tadi? Dandi Risma Renara bagus. Oke. Kalau punya Fredder ini cepat, kita bisa langsung koreksi. Aduh, masih lemot juga. Oke, ini adalah punya Fredder Hayati. Jelang pelantikan dan penerimaan calon anggota HMKM gelar, aduh apa ini maksudnya? Tidak ada koma, tidak ada titik, lanjut terus. Jelang pelantikan dan penerimaan calon anggota HMKM gelar, oh harusnya komanya di sini. Jelang pelantikan dan penerimaan calon anggota, koma, HMKM gelar rapat persiapan. Oke ya. Nah, kalau rapat begini saja, kalau menurut saya bukan merupakan agenda penting, gitu ya, apalagi cuma rapat persiapan. Tapi untuk praktikum nggak apa-apa. Ini jelang pelantikan dan penerimaan calon anggota adalah why, HMKM adalah who, gelar rapat persiapan adalah what. Jadi secara prinsip penulisan judul udah benar. Gitu ya. Oke, rapat pemantapan pelaksanaan pelantikan pengurus dan penerimaan anggota baru dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Manggarai. Masa ada Manggarai. Yang berlangsung di Cafe Pujasera. Ada kafe itu. Pada tanggal 13 November berlangsung aman. Lah emang mau ngapain demonstrasi kok berlangsung aman? Ini rapat loh. Gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa yang efektif lah ya, bahasa yang umum, bahasa yang biasa. Kalau rapat nggak usah berlangsung aman, tapi berlangsung santai atau berlangsung lancar, nah gitu, atau berjalan lancar gitu. Tapi ini masih belum kena ya. Ada beberapa agenda penting yang dibahas. Jadi ini tuh kayak kalian bikin laporan kegiatan, bukan bikin berita. Trader, tolong diperhatikan lagi untuk pembuatan berita di lead-nya ini tidak mencerminkan lead dan judulnya juga masih belum mencerminkan judul. Jadi di
koreksi lagi, diperhatikan lagi. Gitu ya, Freder ya. Oke, kemudian berikutnya ini. Tadi kok lemot ya, sekarang cepat nih. Mahasiswa Macang, Pacar Malang Raya adakan pratemu akrab anggota baru. Mahasiswa Macang, apa itu? Ikatan Mahasiswa Macang, oh nama daerah. Macang Pacar Malang Raya, Ika Parma. Ikatan Mahasiswa Parma. Macangnya kok nggak ada. Ikatan Mahasiswa Macang. Ikatan Mahasiswa Macang Pacar Malang Raya adakan pratemu akrab dalam rangka penerimaan calon anggota baru yang akan dilaksanakan. Kok titik? Jangan sampai titik ya. Belum selesai. Dan ini kayaknya ini adalah who dan kemudian adakan pratemu akrab ini adalah what dalam rangka penerimaan calon mahasiswa baru yang akan dilaksanakan minggu. Jadi jangan ada titik atau koma, jadi harusnya langsung begitu ya. Oke. 15 November 2020. Oke. Jadi teman-teman dalam membuat lead harus diperhatikan betul kalau koma titik itu penting ya, karena titik koma itu kayak semacam teknis yang kecil tapi sangat mengganggu gitu ya. Jadi jangan diabaikan. Jadi harusnya yang akan dilaksanakan Minggu 15 November 2020. Ini secara penulisan sudah oke, tinggal mungkin 10 kali nulis berita maka Yeni Heniwa akan keren beritanya ya. Oke, berita yang terakhir dari Godensiani Suryati Jelita. Masih lemot. Berita terakhir. Oke, ini sudah muncul. Ini judul ya ini ya. Judulnya di enter ini. Ikatan Keluarga Besar Welak Malang laksanakan penerimaan anggota baru. Oke, secara judul prinsipnya udah oke ya. Ikatan Keluarga Besar Welak Malang itu adalah who, kemudian harusnya koma dilanjutkan, jangan di enter bawah. Laksanakan penerimaan anggota baru. Kalian orda semua ya. Oke, nggak masalah. Ikatan Keluarga Besar Welak Malang, IKWMA. Ini keren ini. Jadi harusnya teman-teman kalau nulis singkatan itu panjang dulu. Jadi Universitas Tribhuwana Tunggadewi dalam kurung Unitri gitu. Nah, ini Ikatan Keluarga Besar Welak Malang dalam kurung IKWMA. Nah, betul. Telah nggak usah telah ya. Langsung mengadakan penerimaan anggota mahasiswa baru yang bertempat di kontrakan. Kontrakannya siapa? Nggak usah dikontrakan, di sekretariat Jalan Telaga Warna Blok E gitu. Nah, ini bener koma ya. Koma Selasa 16 November. Kontrakan itu nggak jelas, jangan dibikin menjadi sebuah pemberitaan, tempat pemberitaan. Gitu, diperhatikan Godensiani. Tapi ini tulisannya udah oke, udah bagus. Tinggal diperbaiki lagi. Kegiatan tersebut dengan mengangkat, nah udah nggak bagus. Jadinya harusnya kegiatan tersebut mengangkat tema gitu ya, langsung. Oke. Ini tadi adalah beberapa berita yang teman-teman sudah kerjakan. Kelas C dan kelas D sebagaimana kelas A dan kelas B hampir hanya separuh yang mengumpulkan tugas. Ini menjadi koreksi teman-teman semua untuk minggu depan biar kalian lebih peduli lagi dengan tugas karena nilai tugas itu tinggi ya. Jadi kalian selama ini kan selalu mempertimbangkan Pak absennya Pak gitu ya. Padahal absen itu aman-aman saja. Tapi kalian malah nggak ngerjain tugas. Itu berbahaya. Jadi tugas ini penting untuk saya nilai dan juga penting untuk teman-teman mengetahui diri kalian. Kalau teman-teman nggak nulis tugas kan nggak saya koreksi. Ya meskipun nggak semuanya saya koreksi juga. Tapi barangkali itu tugas kalian dan kebetulan saya koreksi itu menjadi semacam referensi bagi teman-teman untuk mengerjakan tugas ke depan lebih baik lagi. Gitu ya. Demikian dari saya. Saya tunggu teman-teman yang belum di Malang segera ke Malang. Yang sudah di Malang saya tunggu untuk teman-teman konsultasi kemari atau ikut papirus atau kalian sering ke lab karena kita sering diskusi di laboratorium. Gitu. Demikian dari saya. Tetap sehat. Selamat siang.